Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kami di sini dari kelompok kedua yang beranggotakan saya sendiri, Alifia Ayu Pramesti, dan rekan-rekan saya, Devi Ayu Wulandari, Kisti Noviana Asyam, Saidatul Maghfirah, dan Arifin Ilham Ramadan. Kami di sini akan membahas mengenai buah delima dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 68. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup di dunia ini untuk hidup berdampingan. Manusia, binatang, tumbuhan merupakan makhluk Allah yang diciptakan untuk saling melengkapi. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluk di dunia ini agar ekosistem alam bisa tetap stabil dan juga seimbang. Nah, salah satu yang memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam adalah tumbuhan. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 11 itu dijelaskan yang artinya, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang menumbuhkan tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan, termasuk di dalamnya buah delima yang akan menjadi pembahasan dalam video ini. Nah, lalu di ayat ini juga terdapat perintah Allah kepada manusia yang telah diberi kelebihan akal untuk mengkaji dan meneliti segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini, karena tidak ada hasil ciptaan Allah yang sia-sia. Nah, buah delima ini merupakan tumbuhan asli dari Persia dan daerah Himalaya di India Selatan. Sebelum Masehi, buah delima ini sudah mulai menyebar ke berbagai daerah dari Asia, Afrika, Eropa, dan lain-lain. Nah, Allah juga telah menyebutkan buah tertentu yang dikhususkan, salah satunya itu terdapat di buah delima, yang mana berarti ada sebuah pesan khusus yang ingin Allah sampaikan dalam pengkhususan tersebut yang sebenarnya harus kita pahami. Lalu di ayat Ar-Rahman ayat 68 itu yang artinya di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Nah, dalam konteks ayat ini buah delima itu dianggap sebagai simbol dari keindahan dan keberagaman rezeki yang Allah berikan. Surat Ar-Rahman ini secara keseluruhan itu membahas tentang berbagai nikmat dan karunia Allah serta mengingatkan manusia untuk bersyukur. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah itu menyebutkan berbagai macam ciptaannya yang indah. Lalu di ayat 68 ini disebutkan salah satu contoh nikmatnya. Nah, buah delima ini juga sering dianggap sebagai simbol kesuburan dan kebahagiaan. Dalam konteks Islam, delima sering juga dihubungkan dengan pahala dan kenikmatan di surga serta menggambarkan rezeki yang melimpah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Penjelasan lebih detail lagi akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Devi Ayu Wulandari dengan NIM 0056. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah urgensi surat Ar-Rahman ayat 68 dan ayat tersebut ini tentang buah kurma dan delima. Menurut tafsir Jawahir, surat Ar-Rahman ayat 68 menggambarkan kenikmatan dan rezeki surgawi yang jauh lebih berharga dan tak tertandingi dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Kemudian, buah-buahan seperti kurma dan delima ini adalah simbol dari kehidupan penuh berkah, sehat, dan melimpah. Urgensi ayat ini adalah sebagai pengingat bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara dan segala kenikmatan yang menanti di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsir Jawahir mengajarkan bahwa ayat ini merupakan dorongan bagi manusia untuk terus memperbaiki diri, beramal soleh, meningkatkan keimanan agar bisa meraih ganti yang dijanji di akhirat nanti. Perkenalkan, nama saya Kisti Noviana Asyam, NIM 530-2022-0073. Di sini saya mendapat jatah untuk menyampaikan ayat, arti, dan juga kebahasaan di dalam surat Ar-Rahman ayat 68 di dalam tafsir Al-Jawahir. Di dalam tafsir Al-Jawahir Tantawi Jauhari, delima atau Ar-Rahman itu berasal dari negara Iran. Nah, penyebutan kata Ar-Rahman sendiri itu di dalam Al-Quran
sebanyak 3 kali. Yang pertama di dalam surat Al-An'am ayat 99, kemudian di surat Al-An'am ayat 141, dan yang terakhir itu di dalam surat Ar-Rahman ayat 58. Tapi di sini saya mengambil hanya di dalam surat Ar-Rahman ayat 68 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman. Yang artinya di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Beberapa aspek bahasaan di dalam surat Ar-Rahman ayat 68 itu di dalam tafsir Al-Jawahir antara lain yang pertama itu adalah sebagai simbolisme buah-buahan dalam ayat ini. Buah-buahan seperti kata nakhlun atau kurma dan rumman yang artinya delima itu bukan sekedar jenis buah biasa, tetapi mengandung simbol kemakmuran dan kelezatan hidup yang lebih tinggi di surga. Kurma itu adalah sebagai simbol keberkahan dan kekuatan dalam budaya Arab, sedangkan delima itu adalah melambangkan keindahan dan juga kemurnian. Ayat-ayat di dalam surat Ar-Rahman itu menggunakan repetisi atau pengulangan. Yang contohnya itu terdapat di dalam ayat yang berbunyi fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, untuk menekankan kemuliaan nikmat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat-nikmat di surga yang dijelaskan termasuk pada ayat 68 ini penggunaan bahasa yang lugas dan juga indah. Di dalam tafsir Al-Jawahir itu menyoroti pilihan kata dalam ayat ini yang sangat efektif dan juga penuh estetika. Kata-kata seperti fakihatun atau buah-buahan, nakhlun yang artinya kurma dan juga rumman yang artinya delima itu menciptakan visualisasi keindahan yang nyata akan surga. Nah, pemilihan kata ini itu menggambarkan kesejukan, kepuasan, dan juga kesenangan. Kesenangan spiritual bagi orang-orang yang beriman. Nah, di dalam tafsir Al-Jawahir ini juga menggunakan gaya bahasa penggambaran yang detail. Seperti penggambaran surgawi dalam ayat ini itu menunjukkan kebahasaan yang mampu membawa imajinasi sang pembaca pada suasana surga dengan keindahan dan juga kenyamanan yang luar biasa. Ini itu adalah sebagai sebuah ciri khas Al-Quran di mana pesan yang disampaikan dengan deskripsi yang tidak berlebihan tetapi memiliki makna yang tersirat dan juga dapat memotivasi seseorang untuk beriman dan juga mengejar akhirat. Dengan aspek kebahasaan tersebut di dalam tafsir Al-Jawahir menekankan bagaimana bahasa dalam surat Ar-Rahman ayat 68 ini tidak hanya menyampaikan janji kenikmatan surgawi, akan tetapi juga mengandung pelajaran spiritual yang mendalam dan juga mengajak manusia untuk terus bersyukur dan meningkatkan keimanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saidatul Maghfirah. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk melanjutkan materi-materi yang telah disampaikan oleh teman saya di video sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai segi kebalaghahan atau segi kebahasaan dalam penafsiran Quran surah Ar-Rahman ayat 68. Nah, di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 68 ini memuat informasi yang dimana surga itu memiliki dua buah-buahan, yaitu buah kurma dan buah delima. Nah, suatu informasi
jikalau masuk ke dalam ilmu balaghah itu merupakan kalam khobari, yang dimana kalam khobari memiliki dua jumlah, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 68 ini merupakan kalam khobari dari jumlah ismiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Ilham Ramadan, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan, melanjutkan dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya mengenai asbabun nuzul Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 68. Jadi pada suatu ketika Nabi Muhammad itu dihadapkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, kemudian mereka itu menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah di dalam surga itu kita dapat menikmati seperti halnya kita menikmati makanan di dunia. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya nanti di surga itu kita juga masih dapat menikmati makanan seperti halnya di dunia. Salah satunya yaitu buah delima. Nah, dari situ kita dapat ambil kesimpulan bahwa apa yang kita inginkan di surga nanti akan dapat terpenuhi keinginannya. Seperti hanya kita berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu di dunia. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwasanya karunia yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah besar dan sangatlah luas dan tidak terbatas. Oleh karena itu hendaklah kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan sebanyak mungkin agar apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan keinginan kita. Dan nantinya itu ketika di surga nanti juga apa yang kita minta itu pasti Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan apa yang kita minta. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Selanjutnya mengenai penafsiran Quran surah Ar-Rahman ayat 68, yang dimana kami mengambil dari penafsiran Kemenak yang kesimpulannya sebagai berikut. Bahwasanya di dalam kedua surga itu terdapat dua buah-buahan, yaitu buah kurma dan buah delima. Mengapa? Padahal sama-sama jenis buah-buahan. Karena buah kurma dan delima itu memiliki manfaat dan keistimewaan. Nah, serta buah kurma dan buah delima bisa tumbuh di musim apa saja. Dan buah kurma itu dapat menjadi gizi, dan buah delima pun dapat dimanfaatkan sebagai obat. Lalu mengenai teori sains dari Quran surah Ar-Rahman ayat 68 ini mencakup beberapa teori, yaitu diantaranya adalah sebagai antioksidan, yang kedua adalah sebagai antibakteri, yang ketiga adalah sebagai antiinflamasi, yang keempat adalah sebagai antidiabetes, yang kelima adalah sebagai antihipertensi, dan masih banyak lagi untuk teori-teorinya yang berkesinambungan dengan Quran surah Ar-Rahman ayat 68, yang sebagaimana ditafsirkan bahwa delima ini dapat dijadikan sebagai obat manusia.